Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar ilmu hadis pada bagian ilmu hadis riwayah dan dirayah. Langsung saja kita masuk kepada pengertian. Ilmu hadis atau ulumul hadis terdiri dari dua kata, yaitu ilmu ulum dan al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari ilm yang berarti ilmu-ilmu, sedangkan al-hadis di kalangan ulama berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari perbuatan, perkataan, taqrir atau sifat beliau. Dengan demikian, gabungan kata ulumul hadis mengandung pengertian ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Pengertian lainnya berkaitan dengan ilmu hadis. Yang pertama, ilmu hadis adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana hadis-hadis bisa tersambung hingga sampai kepada Rasulullah SAW, baik dari sisi kedobitan dan keadilan periwayatnya maupun dari sisi sambung atau putusnya rangkaian rantai sanad. Pengertian yang kedua, ilmu hadis adalah ilmu untuk mengetahui kaidah-kaidah yang berkaitan dengan periwayatan atau sesuatu yang diriwayatkan. Yang ketiga, ilmu hadis adalah ilmu tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui kondisi sanad dan matan. Kita masuk kepada macam-macam ilmu hadis. Pada perkembangannya, ulama mutaakhirin membagi ilmu hadis menjadi dua, yakni ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Menurut Muhammad Ajjaj Al-Khatib, ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas tentang pemindahan periwayatan, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, taqrir, ketetapan atau pengakuan, sifat jasmaniyah atau tingkah laku akhlak dengan cara yang teliti atau terperinci. Oleh karenanya, objek kajian ilmu hadis riwayah adalah hadis Nabi Muhammad SAW dari segi periwayatan dan pemeliharaannya. Hal tersebut mencakup dari segi cara periwayatan hadis, cara periwayatan hadis dari segi cara penerimaannya, dan demikian juga dari cara penyampaiannya dari seorang perawi kepada perawi lainnya. Cara pemeliharaan hadis. Cara pemeliharaan hadis yaitu baik dalam bentuk hafalan, dalam bentuk penulisan, atau pembukuannya. Ilmu hadis riwayah ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, yaitu bersamaan dengan dimulainya periwayatan dengan hadis itu sendiri. Para sahabat Nabi Muhammad SAW menaruh perhatian yang tinggi terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Mereka berusaha untuk memperoleh hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dengan cara mendatangi majelis-majelis Nabi Muhammad SAW serta mendengar dan menyimak pesan atau nasihat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikianlah periwayatan dan pemeliharaan hadis Nabi Muhammad SAW terus berlangsung hingga usaha penghimpunan hadis secara resmi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian kita masuk kepada sejarah penyusunan kitab ilmu hadis riwayah. Imam Az-Zuhri, beliau wafat pada tahun 124 Hijriah
dipandang sebagai pelopor ilmu hadis riwayah. Dalam sejarah perkembangan hadis, beliau dicatat sebagai ulama pertama yang menghimpun hadis Nabi Muhammad SAW atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Usaha perhimpunan, penyeleksian, penulisan, dan pembukuan hadis secara besar-besaran terjadi pada abad ketiga Hijriah yang dilakukan oleh para ulama seperti Al-Imam Al-Bukhari yang wafat pada 256 Hijriah. Demikian pun Imam Muslim yang wafat pada tahun 261 Hijriah, Imam Abu Dawud, Imam At-Turmus atau Imam At-Tirmidzi, dan lain-lainnya. Kitab-kitab hadis tersebut menjadi rujukan utama para ulama kemudian. Setelah itu, ilmu hadis riwayah tidak banyak lagi berkembang. Baik, pembahasan kedua kita yaitu ilmu hadis dirayah. Menurut pendapat Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat pada tahun 852 Hijriah, ilmu hadis dirayah adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan perawi dan sesuatu yang diriwayatkan. Oleh karenanya, objek dari ilmu hadis dirayah yaitu sanad dan matan. Kita bahas kepada objek sanad apa saja yang dibahas di objek sanad pada ilmu hadis dirayah. Pembahasan tentang sanad di ilmu hadis dirayah meliputi yang pertama, sanadnya bersambung atau ittisalus sanad. Pengertiannya atau pembahasannya yaitu bahwa suatu rangkaian sanad hadis haruslah bersambung mulai dari sahabat sampai pada periwayat terakhir yang menuliskan atau membukukan hadis tersebut. Oleh karenanya tidak dibenarkan jika ada rangkaian sanad yaitu terputus, tidak pernah bertemu, atau antara guru dan murid tidak semasa, tersembunyi, tidak diketahui identitasnya atau tersamar. Yang kedua adalah dari segi kepercayaan sanad atau thiqatus sanad. Apa maksudnya? Yaitu setiap perawi yang terdapat di dalam sanad suatu hadis harus memiliki sifat yang adil dan dhabit, kuat dan cermat daya hafalan hadisnya. Yang ketiga, bebas dari kejanggalan atau syadz. Yang keempat, bebas dari cacat. Ini adalah pembahasan ilmu hadis dirayah pada pembahasan tentang sanad. Kemudian pembahasan mengenai matan atau teks hadis di dalam ilmu hadis dirayah meliputi yang pertama, kesesuaian dengan kandungan ajaran Al-Quran. Jadi, apakah matan hadis tersebut sesuai atau tidak dengan kandungan ajaran Al-Quran? Dan yang kedua adalah bebas dari kejanggalan redaksi. Yang ketiga, bebas dari cacat atau kejanggalan makna. Yang keempat, bebas dari kata-kata asing. Maksudnya adalah kata-kata yang tidak bisa dipahami berdasarkan makna yang umum dikenal. Selanjutnya, dari dua pokok dasar ulumul hadis di atas, riwayah dan dirayah, kemudian baru muncullah bermacam-macam cabang ilmu hadis, seperti ada ilmu rijalul hadis, ada ilmu gharibul hadis, ada ilmu an-nasakh wal mansukh, ada ilmu talfiqul hadis, ilmu ilalul hadis, ada ilmu asbabul wurud, ada ilmu al-jarh wa ta'dil. Apa yang disebut dengan rijalul hadis? Rijalul hadis yaitu ilmu yang mengkaji tentang para perawi hadis, baik dari sahabat, tabi'in maupun tabaqah setelahnya. Kemudian ilmu gharibul hadis yaitu penjelasan mengenai adanya lafaz-lafaz yang tidak jelas, yang sulit dipahami karena jarang digunakan. Kemudian ada an-nasakh wal mansukh yaitu ilmu yang membahas hadis-hadis yang menghapus hukum nasikh
dan hadis-hadis yang hukumnya dihapus, mansukh. Kemudian talfiqul hadis, yakni ilmu yang menjelaskan tentang cara-cara mengkompromikan hadis-hadis yang zahirnya tampak bertentangan dengan hadis-hadis lainnya, padahal sejatinya hadis-hadis tersebut tidak bertentangan. Kemudian ada juga ilmu ilal hadis, yakni ilmu yang membicarakan hadis-hadis yang secara zahir kelihatan sah, namun kemudian terdapat beberapa kekeliruan, kesalahan atau cacat di dalamnya. Kemudian ada asbabul wurud, yakni ilmu yang menjelaskan latar belakang atau sebab turunnya suatu hadis. Dan yang terakhir ada juga ilmu jarh wa ta'dil, yaitu ilmu yang digunakan untuk menilai atau mengkritik para perawi hadis. Penulisan ilmu hadis dirayah. Tercatat bahwa ulama yang pertama kali menyusun ilmu hadis sebagai salah satu disiplin ilmu yang berdiri sendiri secara lengkap adalah yang pertama ada Al-Qadi Abu Muhammad Ar-Rama Hurmuzi yang wafat pada tahun 360 Hijriah atau 975 Masehi, seorang ulama hadis non-Arab asal Iran dengan kitab Al-Muhaddits Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Al-Muhaddits Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Kemudian ada juga Al-Imam Al-Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi yang wafat pada tahun 405 Hijriah. Kemudian ada juga Al-Imam Abu Naim Al-Asfahani dengan kitab Al-Mustakhraj. Kemudian ada juga Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dengan kitab Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Masuk kepada manfaat mempelajari ilmu hadis dirayah. Yang sebelumnya ada manfaat ilmu hadis belajar ilmu hadis riwayah. Adapun manfaat dari mempelajari ilmu hadis riwayah adalah yang pertama, menjaga dan memelihara hadis Nabi Muhammad SAW dan menghindari kesalahan periwayatan dan penyampaiannya. Yang kedua, ilmu hadis merupakan perantara dan media akan kesempurnaan kita dalam mematuhi dan mengikuti Rasulullah SAW serta melestarikan ajaran-ajarannya. Adapun manfaat mempelajari ilmu hadis dirayah yang tadi sebelumnya disebutkan adalah manfaat mempelajari ilmu hadis riwayah. Sekarang yaitu manfaat mempelajari ilmu hadis dirayah. Yang pertama adalah dengan mengkaji ilmu hadis kita dapat menyeleksi hadis-hadis secara akademis untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Kemudian yang kedua adalah dengan mempelajari ilmu hadis kita dapat mengetahui hadis-hadis yang sahih, dhaif, hasan, mauquf, marfu', maqbul, dapat diterima, mardud, ditolak, ma'mulun bih, dapat diamalkan, dan ghairu ma'mul bih, tidak dapat diamalkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat sebagai pembelajaran ulumul hadis. Adapun materi yang disampaikan pada video ini diambil dari buku siswa hadis dan ilmu hadis kelas 10 Madrasah Aliyah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.